Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita kembali menjawab dari pertanyaan di sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Ibu Sri Lestari menyampaikan pertanyaan, apakah fact, kenyataan, atau justru mitos pendapat bahwa styrofoam, wadah makanan yang dari warna putih itu bisa menyebabkan kanker. Sahabat sekalian, dengan berubahnya pola kehidupan, mobilitas yang berbeda dari masyarakat dan sebagainya, tidak bisa dipungkiri akhirnya seseorang itu menginginkan dan juga yang melayani memberikan hal-hal yang sifatnya praktis, memudahkan. Nah, kenapa styrofoam ini dipilih? Salah satunya karena itu. Jadi mudah untuk mengemas makanan dan juga biayanya tidak mahal, tidak harus dicuci dan sebagainya, sehingga sepertinya banyak penggunaannya. Nah, sekarang kita bahas apakah betul mitos itu tersebut. Styrofoam adalah kata lainnya adalah busa plastik, adalah memang kelompok plastik. Nah, zat aktifnya adalah stiren, partikelnya untuk membentuk itu. Sehingga stiren inilah yang kemudian diteliti apakah dia betul menyebabkan kanker. Sahabat sekalian, zat yang bisa menyebabkan kanker adalah karsinogen. Jadi dinamakan karsinogen. Sedangkan proses terjadinya kanker adalah karsinogenesis. Sehingga kalau misalnya betul, maka ini adalah kelompok karsinogen yang kimiawi, zat kimia. Nah, sekarang kita lihat apakah itu fakta atau mitos. Ketika seseorang membeli makanan, sering dibungkus diwadahi dengan styrofoam. Nah, repotnya ada beberapa tahapan yang berbeda. Ada yang styrofoam masih dilapisi, yang kayak kertas minyak itu, yang berlapis mengkilat itu, tapi ada yang langsung ditumpahkan, padahal makanan itu makanan panas. Misalnya nasi goreng, atau mungkin bahkan ada yang berkuah, makan makanan yang ada kuahnya yang masih panas dituangkan begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana kaitannya dengan apakah bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Sahabat sekalian, styrofoam karena dia memang derivat plastik, sisi lainnya adalah memang dia sulit untuk dipecahkan, jadi tidak biodegradable. Kadang-kadang malah ada data bahwa dia lebih sulit dipecahkan dibanding plastik, jadi memang dia dalam satu hal ini mencemari lingkungan. Kemudian styrofoam kalau memang untuk mewadahi makanan yang panas, apalagi berkuah dan sebagainya, memang tidak dianjurkan, karena zat stiren tadi bisa mungkin yang nampak adalah meleleh, tapi dia bisa menyatu dengan makanan yang masih panas tersebut. Inilah tahapan di mana stiren tersebut bisa mengkontaminasi masuk ke dalam tubuh, kemudian terjadi gangguan kesehatan. Nah, pertanyaan yang utama adalah apakah bisa menyebabkan kanker? WHO, organisasi kesehatan dunia yang tentunya mempunyai concern terhadap hal ini, setelah dilakukan penelitian luas berulang-ulang, maka mengkelompokkan stiren ini adalah kelompok zat yang layak diwaspadai. Jadi tidak mengelompokkan bahwa stiren ini yang untuk membentuk styrofoam ini kelompok yang memang sudah terkonfirmasi menyebabkan kanker. Ini berbeda,
Sebab kalau misalnya terkonfirmasi itu artinya ada bukti, ada evidence. Ada evidence seseorang yang menggunakan styrofoam maka terkait dengan kanker tertentu. Nah, sebenarnya yang lebih penting adalah kalau memang kita ragu-ragu kalau styrofoam ini bisa mengganggu kesehatan kita, maka caranya adalah bagaimana menghindari peluang itu. Misalnya dengan melapisi, tidak menuang langsung, tidak meletakkan langsung makanan tersebut pada styrofoam. Yang kedua adalah menggunakan plastik jenis lain. Jadi yang isinya adalah polietilen. Nah, plastik ini biasanya dengan kode 3R, reuse, recycling, dan reduce. Nah, plastik jenis ini tidak bisa larut komponennya ke dalam makanan, jadi bisa digunakan berulang. Nanti kita lihat contoh-contohnya, gambar-gambarnya dan sebagainya. Jadi pilihannya demikian. Jadi kalau toh menggunakan styrofoam maka dilapisi, atau jangan gunakan pada makanan-makanan yang panas. Yang kedua adalah gunakan jenis plastik yang lain sehingga aman. Diskusi ini sebenarnya cukup penting. Kenapa? Karena sudah menjadi data umum bahwa jumlah kasus atau incidence atau prevalensi kanker saat ini dan ke depan kelihatannya terus meningkat. Jadi kalau ada kanker tertentu misalnya dicoba untuk dieradikasi, kanker serviks misalnya, walaupun belum bisa dieradikasi, tapi muncul kanker jenis lain dan sebagainya. Dan ketika ada suatu zat yang memang kita anggap menjadi perhatian bahwa mungkin mengganggu, maka sebisa mungkin kita menggunakan dengan cara yang lebih aman atau memilih bahan yang lebih aman. Saya demikian Ibu Sri Lestari, moga-moga jawaban ini memberikan sedikit pemahaman dan kita bisa memilih makanan atau memilih tempat pada makanan yang lebih aman. Silahkan menulis lagi kolom komentar atau pertanyaan, nanti akan kita jelaskan pada sesi selanjutnya. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.